Sampurasun wargi. Pagi ini kita lagi di jalan nih. Rencananya mau ke Lembur Pakuan, tempatnya Bapak Deddy Mulyadi. Soalnya lagi sering banget lewat di mana-mana. Jadi penasaran juga. Katanya sih tempatnya adem, beda dari yang lain. Makanya hari ini kita buktiin langsung. Bener nggak sih seperti yang orang-orang bilang? Di tengah perjalanan kita nggak buru-buru sih. Jadi sempetin berhenti dulu, cari tempat enak di pinggir jalan. Ya sederhana aja, yang penting nyaman. Terus kita buka bekal, makan bareng di sini. Kadang tuh ya, momen kayak gini malah yang paling enak. Kayaknya udah deket nih, mobil juga mulai pelan, bentar lagi sampai. Kita lanjut jalan kaki. Gapura Lembur Pakuan tidak jauh dari sini loh. Akhirnya kita masuk juga. Udah mulai jalan ke dalam Lembur Pakuan. Tadi kita sempat beli topi di luar, lumayan kepake. Soalnya cuacanya lagi panas. Kita sampai sini hampir tengah hari. Tapi ya tetap enak sih suasananya. Di dalam ternyata lumayan ramai juga. Banyak pengunjung yang datang. Kita jalan santai aja sambil lihat-lihat ke kanan kiri. Di sini banyak spot foto juga ternyata. Ada yang bentuknya kayak pintu-pintu kerajaan gitu. Makin ke dalam, kita lewat jalan yang kanan kirinya dihiasi bambu-bambu. Mungkin ini yang disebut orang-orang dengan lorong bambu itu ya. Di sini juga mulai banyak pedagang. Ada yang jual makanan, minuman, sampai kerajinan sama cenderamata. Lumayan sih, jadi nggak cuma jalan-jalan, tapi bisa sekalian lihat-lihat juga. Masuk lagi ke dalam, suasananya mulai beda. Tampak benteng unik seperti tersusun dari bata merah. Kelihatan klasik banget. Di sekitarnya juga mulai banyak janur sama tanaman hijau. Walaupun siang ini lagi cukup panas, tapi tetap enak dilihat, ada kesan alami. Nah, ini dia. Kita lewat lapangan yang cukup luas. Udah digelar karpet merah juga, sama ada panggung di sana. Katanya sih nanti malam bakal ada pertunjukan wayang golek di sini. Kayaknya bakal seru juga kalau nonton langsung. Perjalanan lanjut lagi. Kita masih jalan santai. Tapi ya gitu, matahari lagi lumayan terik. Payung sama topi khasnya masih setia menemani. Jadi tetap bisa lanjut jalan. Di sini juga banyak pedagang yang jualan di pinggir jalan. Macam-macam. Ada cangkaleng, gula berem, terus ada juga hihit, dudukui, khas Sunda banget. Makanan minuman juga ada. Jadi kalau lapar dan haus tinggal mampir aja. Banyak juga kerajinan, unik-unik. Setelah lumayan jalan jauh, kita akhirnya mampir ke salah satu warung. Tadi sebenarnya pengen nyobain soto, tapi pas sampai, udah habis. Soto di warung ini laris banget. Ya udah, akhirnya kita istirahat aja di sini sambil ngobrol santai. Kebetulan juga salah satu dari kita udah kenal sama yang punya warung. Jadi suasananya langsung akrab. Yang punya warungnya juga ramah banget. Kita sampai disuguhin makanan sama minuman dingin. Lagi asik istirahat, jadi lanjut denger cerita juga dari yang punya warung. Kita langsung duduk rapi berjajar, kayak lagi ikut rapat RT. Yang satu cerita, yang lain dengerin serius. Padahal awalnya cuma mau istirahat bentar. Pas terdengar azan, kita rencana mau sholat duhur di masjid. Tapi pas sampai sana, ternyata lagi penuh banget. Akhirnya kita balik lagi ke warung tadi. Dan alhamdulillah ibu warungnya baik banget. Kita diizinin numpang sholat di rumahnya. Sebelum lanjut, ada yang gak tahan duluan nih. Jajan bakso ikan, katanya lapar. Langsung pada pesen, makan sambil bercanda. Ya beginilah, kalau jalan bareng pasti ada aja yang bikin rame. Lanjut lagi, kita sampai di satu area taman yang lumayan rame. Orang-orang pada kumpul di sini. Ada yang duduk santai, ada juga yang foto-foto. Ternyata ini namanya Taman Bunisora. Katanya sih tempat ini diambil dari nama tokoh Sunda dulu, Prabu Bunisora. Prabu Bunisora adalah seorang raja dari kerajaan Sunda Galuh di Tatar Sunda atau Jawa Barat pada abad ke-14. Jadi nuansanya memang dibuat masih kental sama budaya. Di sini suasananya lebih terbuka, jadi spot foto juga. Kita jalan pelan aja sambil lihat-lihat sekitar. Kita lanjut masuk lagi ke dalam area taman. Di atasnya banyak hiasan payung warna-warni yang digantung rapi. Jadi pas kita jalan di bawahnya tuh rasanya kayak lewat lorong yang unik banget, ramai warna. Di sini juga pengunjungnya lumayan padat. Ada yang duduk santai ngadem,
ada yang ngobrol, ada juga yang sibuk foto-foto di spot-spot tertentu. Suasananya memang ramai, tapi masih enak aja dinikmatin sambil jalan pelan. Terus di salah satu sisi taman, ada patung harimau yang cukup besar. Ini yang sering juga kelihatan di video-video orang di YouTube itu. Jadi pas lihat langsung tuh, oh ini ternyata tempatnya. Kita lanjut jalan lagi, dan akhirnya sampai di suatu area yang namanya Balai Pamanah Rasa. Di sini suasananya juga rame, banyak orang pada kumpul. Pas kita sampai, ternyata lagi ada pembagian kue juga. Ya udah, kita ikut gabung aja. Sama-sama antri, sama-sama pengen nyobain. Katanya sih ini kue khas yang sering ada di sini, jadi ya penasaran juga. Lumayan seru juga, kayak ikut acara dadakan gitu. Sempet juga sedikit berebut kecil, tapi ya santai aja, rame-rame gitu suasananya. Kita lanjut jalan lagi dari Balai Pamanah Rasa. Di sini suasananya masih rame, tapi lebih ke area kerajinan. Sepanjang jalan banyak penjual yang jualan barang-barang khas. Ada kerajinan tangan, anyaman, sampai pernak-pernik unik yang bisa dibeli. Terus ada juga wayang golek yang dipajang. Jadi nuansa Sundanya masih kerasa banget di sini. Nah, ini yang agak unik nih. Ada juga yang jual pisau, dan ada pengunjung yang beli juga. Kita sempat mikir juga ini buat apa ya? Tapi ya mungkin memang ada kegunaannya masing-masing. Tak terasa sampai hampir ke area rumah utama Bapak Dedi Mulyadi. Tapi kita nggak menuju ke sana. Kita ambil arah kiri. Di sini kita mulai masuk ke jalur yang menuju pesawahan. Yang selama ini cuma sering kita lihat di YouTube, sekarang bisa lihat langsung. Suasananya mulai berubah, lebih terbuka, lebih tenang. Anginnya juga kerasa lebih enak. Sawahnya kelihatan rapi, dan dari dekat ternyata memang seasri itu. Jadi kita jalan pelan aja, sambil nikmatin pemandangan yang beda dari tadi di dalam. Kita lanjut jalan santai di sini, sesekali berhenti, cuma buat lihat pemandangan di depan. Sawahnya terbentang luas, hijau banget, sampai sejauh mata memandang. Anginnya pelan, bikin suasana jadi makin tenang. Di samping jalan, ada aliran sungai yang terus jalan tanpa henti. Ngalir pelan, nambah suasana jadi lebih hidup. Jalannya juga mulus, hitam rapi, kayak membelah hamparan hijau di kanan kiri. Kadang kita cuma diam sebentar, nikmatin semua yang ada di depan mata ini. Sampai di ujung jalan, kita nemu pertigaan. Sempet bingung juga, mau lanjut terus atau balik lagi ke jalan tadi. Akhirnya, kita putusin buat balik lagi. Soalnya cuacanya makin panas juga. Kayaknya kita salah jam dateng deh. Harusnya pagi atau sore, biar lebih enak. Di tengah jalan balik, kita mampir dulu ke gazebo yang ada di pinggir. Duduk sebentar, istirahat dulu. Di bawahnya ada aliran sungai sama pohon-pohon hijau juga. Lumayan sih, jadi agak lebih sejuk di sini. Ya, santai dulu sebelum lanjut lagi. Akhirnya, kita udah di mobil, lanjut perjalanan pulang. Perjalanan hari ini ya seru juga, walaupun sempat kepanasan, tapi tetap banyak hal yang bisa dilihat dan dinikmati. Yang penting sih kebersamaannya, karena perjalanan kayak gini gak cuma soal tempatnya, tapi juga cerita di dalamnya. Buat yang penasaran sama Lembur Pakuan, boleh banget coba datang langsung. Dan jangan lupa, dukung channel kita Yeps Meditaska dengan cara subscribe, like, dan share ya. Kita lanjut lagi di perjalanan berikutnya. Tos ah!